Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat jalur langit yang dirahmati Allah, beberapa penulis sejarah mengira masuknya Islam ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Akan tetapi, hal tersebut bertentangan dengan Romo Kyai Haji Abdullah bin Nuh. Beliau meyakini bahwa datangnya agama Islam ke Asia Tenggara ini jauh lebih lama dari perkiraan tersebut. Menurutnya, hubungan perdagangan atau perniagaan antara Indonesia dan sekitarnya dengan bangsa Arab ini telah terbentuk berabad-abad yang lalu, jauh sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sejak dahulu kala, kota-kota di Yaman telah mempunyai hubungan perdagangan yang luas dengan negeri lain. Dan sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, bangsa Arab terus-menerus mengadakan hubungan perdagangan yang luas di luar negeri. Bangsa Arab merupakan wirausahawan perantara antara Eropa dengan negara-negara Afrika, India, Asia Tenggara, dan Timur Jauh yaitu Cina dan Jepang. Yang mereka jual bukan hanya hasil tanah Arab saja, akan tetapi perdagangan mereka meliputi barang-barang yang mereka datangkan dari Afrika, India, dan sebagainya, yaitu berupa gading gajah, wangi-wangian, rempah-rempah, emas, dan lainnya. Dengan demikian, besar kemungkinan bahwa Islam dibawa para wirausahawan Arab ke Asia Tenggara pada abad pertama dari Torik Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Hal tersebut menjadi lebih kuat dengan pendapat T.W. Arnold dalam The Preaching of Islam, Sejarah Dakwah Islam. Dia menyebutkan bahwa pada abad kedua Hijriah perdagangan dengan Thailand atau Sri Lanka ini sudah dikuasai seluruhnya oleh bangsa Arab. Hal ini terjadi karena bangsa Arab pada zaman dahulu adalah pengembara yang terdiri dari pedagang-pedagang. Bahkan ada puluhan ribu pedagang yang sudah sampai ke negeri Cina, sehingga pemerintah Cina pada waktu itu menyiapkan tempat-tempat tinggal untuk kediaman mereka di beberapa kota Cina. Hal tersebut dijelaskan oleh S. Alwi bin Tahir Al-Haddad. Beliau juga memberikan gambaran terjadinya jalinan keakraban antara wirausahawan Arab dengan raja-raja dan masyarakat di Cina. Wirausahawan Arab ini bisa sampai ke dataran Cina karena mereka memiliki bahtera niaga yang mampu mengarungi Samudra Arabia dan Persia. Dikisahkan pada waktu itu dinyatakan kapal-kapal dagang pada masa kejayaan Islam berlayar sampai Samudra Persia. Perlu kita ketahui bersama bahwa pada peta bumi karya Al-Biruni tahun 973 sampai 1048 Masehi, pakar geografi Muslim menuliskan nama Samudra India sebenarnya adalah Samudra Persia sebelumnya. Hanya saja setelah negara imperialis barat berkuasa, digantikanlah nama tersebut menjadi Samudra India. Demikian pula Nol Meridian semula melintas Mekah sebagai petunjuk arah kiblat, kemudian oleh kerajaan Protestan Anglikan Inggris dialihkan melewati Greenwich, London. Dari sinilah ditentukan mata angin posisi wilayah atau suatu negara dalam membaca peta bumi. Misalnya, posisi geografi Mekah dan Madinah sebenarnya terletak di sebelah barat dari Indonesia. Oleh karena itu, kiblat sholat kita menghadap ke arah barat. Namun, bangsa Indonesia sekarang ikut menyebut Arab, Mekah, dan Madinah serta Mesir sebagai wilayah Timur Tengah, yang artinya dari Greenwich bangsa Arab berposisi pada sebelah timur dan di tengah. Demikian pula dengan bangsa Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan juga Myanmar menyebutkan sebagai kelompok negara-negara Asia Tenggara. Tentu penyebutan mata angin tenggara di sini dilihat dari Greenwich, London. Pelayaran wirausahawan Arab Muslim menempuh jalan laut niaga dari Pulau Nicobar, Andaman, Maldives, berlayar ke Malaka sebagai pusat niaga Muslim di Asia Tenggara. Lalu di India, Kembai dan Gujarat merupakan pusat perdagangan-perdagangan atau wirausahawan dari Oman, Hadramaut, dan Teluk Persia sejak masa sebelum lahirnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hal ini menjadi lebih kuat jika mengingat bahwa pada abad kedua sebelum Masehi perdagangan dengan Thailand atau Sri Lanka sudah seluruhnya dikuasai oleh bangsa Arab. Dalam masalah penulisan sejarah masuknya agama Islam ke India, Thomas W. Arnold mengoreksi ketidakbenaran penulisan sejarah yang memberikan gambaran Islam di India dikembangkan oleh Mahmud Ghazni, Aurangzeb dengan cara kekerasan dan kekejaman. Lalu kisah lain seperti pemaksaan khitan oleh Haidar Ali dan Tipu Sultan. Dijelaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Sejarah terjadinya 66 juta Muslim di India ini adalah dampak dari dakwah yang persuasif dan damai yang mulai diajarkan oleh wirausahawan Arab melalui jalan laut niaga.
Informasi sejarah tentang aktivitas pasar di Arabia kurang dipahami oleh sebagian sejarawan di Asia. Hal ini akibat sistem penulisan sejarah masih meniru bangsa Barat. Umumnya, sejarawan Barat selalu mengecilkan peranan pasar di Arabia, kemudian lebih mengangkat dalam penulisan sejarah peranan pasar di India atau Cina. Dengan kata lain, penjajah Barat tidak hanya menjajah wilayah jajahan, melainkan mereka juga mencoba menjajah pola pikir masyarakat jajahan dengan cara mendistorsikan penulisan sejarah. Menurut Anthony Smith dalam Geopolitics of Information, selain melakukan distorsi penulisan sejarah, bangsa Barat juga melancarkan New Imperialism atau penjajahan berita. Dalam upaya bangsa Barat mempertahankan wilayah jajahannya, mereka tidak hanya mendatangkan organisasi niaga seperti VOC, EIC, dan CEO, namun mereka juga berusaha keras untuk mematikan kesadaran pemasaran dengan cara mematahkan kemampuan umat Islam dalam penguasaan pasar. Atau bisa dikatakan bahwa bangsa Arab menghilangkan kemauan umat Islam untuk menjadi wirausahawan, lalu ditumbuhkan keinginan hanya untuk menjadi punggawa atau pegawainya saja. Selain itu, bangsa Barat juga berusaha untuk menguasai sistem penulisan sejarah. Hal ini diharapkan akan memberikan dampak pada citra dan opini masyarakat jajahan yang merubah sistem keimanan dan tingkah laku sosial politik serta budaya selanjutnya yang lebih memihak kepada penjajah. Misalnya adalah kisah Wali Songo. Wali Songo dianggap sebagai tokoh penyebar agama Islam. Bangsa Barat menyelewengkan sejarahnya dengan penuturan dongengnya seperti tokoh Islam yang tidak mengenal syariat Islam. Dituturkan para Wali Songo masih menjalankan ajaran Hindu, masih melakukan bertapa atau berpuasa pati geni tanpa makan, sahur dan juga berbuka, bertapa di gunung atau di hutan dan juga di pinggir kali dalam waktu yang relatif lama hingga tidak sempat sama sekali untuk menjalankan ibadah. Dengan kata lain, Wali Songo didongengkan atas nama Islam tetapi isi ajarannya tetap Hindu ataupun Buddha. Padahal antara dongeng dengan realitanya ini jelas berbeda. Mereka tetap sholat dan membangun masjid, serta melakukan perniagaan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah pernah memimpin perlawanan bersenjata terhadap imperialis kerajaan Katolik Portugis guna untuk merebut kembali pelabuhan niaga di Jayakarta atau Jakarta, yaitu pada tanggal 22 Juni 1527. Dengan demikian, kita dapat memperkirakan dampaknya terhadap masyarakat pembaca. Penulisan sejarah Wali Songo yang demikian melahirkan aliran kejawen di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan di Jawa Barat melahirkan aliran Kesunden. Lalu mereka menolak ajaran syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka lebih mengutamakan ajaran dari leluhur atau nenek moyang. Dan yang lebih parah lagi, mereka meninggalkan ajaran Islam dan aktivitas pasarnya. Dampak yang demikian ini memang sudah menjadi target dari strategi pemerintahan kolonial Belanda. Target lain yang diharapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda yaitu menghilangkan kesadaran umat Islam dalam menguasai pasar. Dengan demikian, pemerintah kolonial Belanda melalui penulisan sejarah yang dibantu oleh orang bayarannya menuliskan sejarah Indonesia yang telah didistorsikan. Banyak ulama yang tidak menyadari bahwa penulisan sejarah dijadikan alat oleh penjajah untuk mengubah wawasan generasi muda Islam Indonesia tentang masa lalu perjuangan bangsa dan negaranya. Bahkan, penjajah menyebarkan ajaran Islam dengan memalsukan sebuah hadis yang berisi Allah lebih menyukai orang-orang di masjid daripada yang di pasar. Dampaknya, secara perlahan-lahan patahlah budaya niaga dan kesadaran upaya penguasaan pasar oleh kalangan pribumi. Demikian pula dalam perkembangan niaga Islam ke Eropa, Inggris, dan Rusia yang sangat langka untuk memperoleh informasi sejarahnya secara detail dan benar. Padahal di wilayah ini ditemukan mata uang Islam tersebar di Rusia, Finlandia, Swedia, dan juga Norwegia. Terdapat juga peninggalan mata uang Islam di Inggris, Irlandia, dan Baltik Skandinavia. Fakta ditemukannya mata uang Islam ini sebagai bukti bahwa luasnya pengaruh ekonomi perdagangan dan budaya Islam yang terjadi pada abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi di dunia Barat.
Tidak berbeda dengan sejarah mata uang yang pernah dikeluarkan oleh Kesultanan Mataram Yogyakarta, Kesultanan Banten, dan lainnya. Hal ini tidak pernah ditulis dalam buku sejarah. Peran aktif wirausahawan Nusantara tidak pernah tertuturkan sama sekali dalam dunia perniagaan internasional. Padahal rempah-rempah yang mereka jual di pasar Eropa dihasilkan dari Nusantara Indonesia. Rempah-rempah menjadi komoditi perniagaan yang sangat penting dalam dunia niaga saat itu. Dampaknya, tempat dan jalan menuju ke pusat rempah-rempah itu dirahasiakan. Pengaruhnya, nama-nama kepulauan di Nusantara menjadi tidak disebutkan dalam penulisan sejarah. Bisa jadi hal ini yang mengakibatkan bangsa Barat belum memahami betapa luasnya Nusantara Indonesia, dan mereka hanya memahami nama wilayah India dan Cina. Sebenarnya bangsa Barat juga tidak mengetahui apa itu yang disebut dengan India. Akibatnya, dalam pandangan Barat terdapat banyak wilayah yang disebut dengan nama India. Dan ketika bangsa Barat baru benar-benar masuk ke daerah benua India, ternyata baru disadari bahwa India itu bukan pusat rempah-rempah yang sebenarnya. Dengan demikian, Barat masih merasa perlu melanjutkan penguasaan wilayah hingga mereka menuju ke Nusantara Indonesia sebagai wilayah penghasil rempah-rempah yang sebenarnya. Dikuasainya Malaka tahun 1511 sebagai pusat pasar Islam di Asia Tenggara yang menyuplai kebutuhan rempah-rempah dan berbagai komoditi produk Asia, India, dan juga Cina untuk dipasarkan ke pasar-pasar Timur Tengah dan Eropa. Setelah itu, bangsa Barat masih juga mencoba meluaskan wilayah penjajahannya dengan mendekati Kesultanan Tidore, Kesultanan Ternate, dan juga Kesultanan Ambon. Hal ini terjadi sebagai dampak dari realitas India, bukan negara penghasil rempah-rempah yang dicarinya. Hanya Nusantara Indonesia lah yang benar-benar negara penghasil rempah-rempah sebagai komoditi yang memenuhi kebutuhan pasaran dunia. Di wilayah ini pula ditemukan banyak wirausahawan Arab Muslim yang menguasai pemasaran rempah-rempah tersebut. Perlu kita ketahui bersama, J.J. Van Leur dalam Indonesian Trade and Society, Perniagaan Indonesia dan Masyarakatnya menyatakan, Islam semula tidak memiliki lembaga dakwah khusus, tetapi Islam mengajarkan setiap Muslim untuk dapat bertindak sebagai propagandis atau dai yang mendakwahkan ajaran Islam, walaupun baru mengenal satu ayat. Oleh karena itu, wirausahawan Arab Muslim dan wirausahawan pribumi Muslim menjadikan pasar-pasar di Nusantara Indonesia sebagai media untuk penyampaian dakwah mereka. Jika saat itu barang dagangan yang sangat dibutuhkan oleh pasar dunia adalah rempah-rempah, dapat dipastikan bahwa pasar-pasar di Nusantara Indonesia sangat besar peranannya dalam memenuhi tuntutan pasar dunia niaga tersebut. Oleh karena itu, melalui peran pasar-pasar ini pula, agama Islam ini masuk dan berkembang ke Nusantara Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah masuknya Islam ke negara Indonesia. Banyak sekali manipulatif dari bangsa Barat tentang penulisan kisah sejarah ini. Mudah-mudahan kisah ini dapat bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena sejatinya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian suka, bisa klik tombol subscribe, like, dan komen untuk saran-saran video ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.